Kita sudah memasuki tahun baru 2021 loh. Yuk, pada kesempatan ini kita ngucapin selamat tahun baru buat anak-anak di rumah. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini anak-anak tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Nah, hari ini anak-anak semuanya sudah siap untuk bersekolah minggu? Kita mau ibadah online. Masih tetap online ya. Tetap semangat pokoknya. Semua sudah duduk yang rapi, sudah mandi. Kita mau memulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Pembukaan akan dipimpin oleh Andara. Untuk Andara, dipersilakan. Teman-teman, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari malam tadi hingga pagi ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan ibadah ya Tuhan. Urapi kami satu persatu dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau nama Tuhan dengan sukacita dengan gerakan bola. Lagunya Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Mari bangkit berdiri semuanya. Gak capek kan puji nama Tuhan? Tidak Bu, semua anak-anak hebat. Sip pokoknya. Nah, sekarang anak-anak semua boleh duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan apa aja? Alkitab atau boleh Alkitab. Semuanya duduk yang rapi dan tenang. Tidak boleh berisik, tidak boleh bicara sendirian. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Ebu. Monggo Pak Ebu. Halo anak-anak, apa kabar? Shalom. Anak-anak masih tetap
sehat, semangat, dan bersukacita? Oke, kita saat ini sudah memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021 ya. Kita sudah memasuki tahun baru tahun 2021 ya. Tentunya anak-anak masih tetap di rumah, masih tetap menjaga kesehatan, masih tetap bersemangat untuk beribadah di rumah, untuk belajar di rumah, dan senantiasa juga mencuci tangan. Ya, ini COVID-nya masih tetap berada di samping kita, jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Ya, pada saat ini kita juga akan memulai ibadah kita masih tetap seperti biasanya, yaitu ibadah dari rumah, ibadah online ya. Sebelumnya kita buka dulu dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Sikap doa yang baik, tangannya dilipat, pejamkan mata, tundukkan kepala, dan ditirukan Pak Ehud ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami di sepanjang tahun 2020. Hingga saat ini Tuhan, kami akan beribadah secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami masing-masing, dan jauhkanlah dari segala godaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya loh. Menyiapkan Alkitab seperti ini atau Alkitabnya seperti ini. Boleh. Alkitab atau Alkitab boleh. Ya, kita akan buka dari Matius 2. Matius 2. Ya, kita buka Matius itu dari mana? Matius itu adalah kitab, iya betul, kitab Perjanjian Baru ya. Matius itu Perjanjian Baru yang pertama, itu Matius. Matius 2 ayatnya 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sudah ketemu? Sudah ketemu semua? Yang sudah bisa baca tentunya harus cepat bukanya ya. Nanti yang belum bisa baca, anak-anak yang masih balita bisa menyimak atau mendengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh kakak-kakaknya atau mbak-mbaknya, atau nanti bisa di rumah dibantuin sama bapak ibu atau eyang putri, eyang kakung, atau siapa saja yang di rumah. Ya, sudah ketemu semua? Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya. Halo, siapa tadi yang menyimak bacaan tadi? Judulnya apa? Iya, orang Majus dari timur yang akan menemui tentang Tuhan Yesus, tentang kelahiran Yesus yang ada di Betlehem. Ya, perjalanan orang Majus dari timur. Ya, anak-anak yang di rumah dan dimanapun saja berada, baik itu di Magelang maupun di tempat lain, yang bisa melihat ibadah online dari Komisi Anak GKJ Plengkung. Gimana? Selama tahun 2020 rasanya beribadah dari rumah itu gimana? Enak enggak? Wis, ada yang mengatakan enak, bisa dengan santai, tidak kemerungsung, bisa ibadah sesuai dengan waktunya, tidak harus pagi-pagi, bisa diputar siang, bisa juga sore atau malam hari. Tapi anak-anak kira-kira mengikuti terus enggak? Atau malah di rumah dengan santainya tiduran sambil ibadah, tidak mengikuti dengan baik, entah tidak bernyanyi dengan baik, tidak mengikuti berdoa dengan sikap yang baik, dan juga tidak mendengarkan cerita yang baik. Ya, mudah-mudahan anak-anak tidak begitu ya. Saya yakin anak-anak yang di rumah bisa mengikuti ibadah walaupun secara online tetap dengan sungguh-sungguh. Ya, anak-anak semua, akhir tahun Desember kita juga tidak bisa merayakan Natal secara bersama. Adakah anak-anak pada saat ini mendapatkan hadiah Natal atau mungkin bahkan hadiah tahun baru? Entah itu bisa diterima dari simbah, dari eyang, atau dari papa mama, dari ayah, bunda, bapak, ibu, atau dari siapa? Atau malah dapat hadiah kado dari gereja atau dari komisi anak. Ayo, siapa ya bisa menunjukkan dapat apa? Wih, itu yang di sana menunjukkan saya dapat anduk, saya dapat sepatu baru, saya dapat mainan baru. Apalagi? Iya, masih banyak lagi dapat, ada macam-macam lah dapatnya. Iya, mudah-mudahan karena apa dapat hadiah ini, karena apa biasanya? Orang tua atau siapa yang memberikan hadiah pada kita? Karena apa? Iya, karena mungkin anak-anak bisa rajin beribadah, terus misalnya rajin membantu orang tua, atau nilainya dalam ulangan
kemarin bagus ya, terus dijanji dapat hadiah, macam-macam pokoknya ya, dapat hadiah. Nah sekarang Pak Ehud mau bertanya, terus kira-kira anak-anak memberikan bingkisan atau hadiah kepada orang lain enggak? Misalnya kepada kakak, kepada adik, kepada ayah, bunda, bapak, ibu, dan sebagainya. Memberikan enggak? Gimana? Oh iya, ada yang memberikan. Hadiahnya apa yang diberikan? Oh iya, ada yang memberikan hadiah bingkisan makanan. Oh iya, ada yang senang bingkisan. Terus ada yang memberikan apa lagi? Mainan, macam-macam. Pokoknya selain menerima hadiah, anak-anak juga bisa memberikan hadiah pada orang lain sebagai tanda terima kasih. Kemarin sudah memberikan saya hadiah, ya saya tak memberikan hadiah karena saya pernah ditolong atau orang lain pernah berbuat baik kepada saya, ya. Dalam cerita bacaan kita tadi 2 Matius ayat 1 sampai dengan 12 juga diceritakan bahwa orang-orang Majus yang dari timur itu ingin menemui seorang raja yang baru lahir. Dia dapat petunjuk dari mana? Kok bisa? Dia itu karena orang ahli perbintangan, tahu kalau ada bintang yang menurut pendapat dia, pendapat ahli perbintangan tadi, itu kok ada sesuatu, ada hal yang aneh di dunia ini, ya. Mungkin dia memperhitungkan ada raja yang baru lahir. Anak-anak pernah melihat ada bintang-bintang yang bertaburan di langit itu macam-macam, ada yang namanya ada yang berbentuk seperti layang-layang, ada seperti gugusan bintang, Bimo Sakti misalnya, macam-macam. Pada zaman dahulu juga ahli perbintangan yang dari timur, orang Majus tadi juga mengandalkan petunjuk bintang. Kok ini ada calon pemimpin, ada seorang raja yang akan memimpin bangsa kita. Di mana dia ada kelahiran? Dengan adanya petunjuk bintang tadi diikuti, dari timur berarti menuju ke arah barat, ya sampai tanya ke Raja Herodes, di manakah ada raja yang mau lahir, pemimpin yang akan lahir. Herodes pun juga tidak tahu di mana yang lain, tapi dia juga tanya kepada ahli perbintangan, ahli yang ada di istana. Ditanyakan bahwa ya benar Raja, bahwa di Bethlehem akan ada seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa yang besar ini, ya, bangsa besar, bangsanya itu akan lahir di Bethlehem. Karena orang Majus tadi yang mau mencari, ya Raja Herodes mempersilahkan, ya silahkan kamu kalau mau mencari seorang bayi yang baru lahir, yaitu di tanah Bethlehem, di kota Bethlehem, silahkan. Nanti kalau kamu sudah bertemu, ya saya kepengen juga datang ke sana untuk juga menyembah, sujud, dan memberikan bingkisan pada bayi yang lahir tadi, ya. Tapi setelah itu para Majus tadi juga berangkat meninggalkan Raja Herodes menuju ke mana? Bethlehem, ya. Sampai Bethlehem, bintang yang dia ikuti tadi, yang di depan tadi, berhentinya kok di atas kandang. Kenapa kok di atas kandang? Dicari, benar juga. Jadi setelah masuk dia, ini raja, tapi kok lahirnya di tempat makan domba, di kandang yang hina. Tapi karena dia itu orang pintar, ya tahu, ini benar-benar calon raja, maka
saya datang ke sini ingin memberikan persembahan, yaitu apa yang tadi dia bawa, emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan yang sangat berharga. Jadi ketiga orang Majus tadi memberikan persembahan kepada bayi Immanuel, bayi Yesus, berupa emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu sebagai persembahan yang terbaik. Ya, jadi karena Tuhan mengutus anaknya yaitu Yesus untuk lahir ke dalam dunia untuk menolong kita semua, maka kita juga wajib memberikan persembahan yang terbaik seperti orang Majus tadi. Orang Majus tadi begitu kelahiran Yesus ada, dia juga datang untuk memberikan persembahan yang terbaik karena tahu bahwa yang lahir bukan cuma sembarang raja yang ada di dunia. Jadi dia memang betul-betul raja yang nanti akan menyelamatkan kita semua. Ya, anak-anak yang di rumah, jadi kita juga wajib seperti orang Majus tadi. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak yang mengikuti Tuhan Yesus, juga memberikan persembahan yang terbaik, ya. Jadi kita tahun 2021 ini kita masih tetap ibadah secara online. Kita juga harus beribadah dengan baik walaupun dari rumah. Kita juga nanti tetap belajar dengan baik walaupun tetap dari rumah. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan dengan baik, memakai masker kalau kemana-mana, kemudian sering mencuci tangan supaya tetap bersih, dan juga harus makan makanan yang bergizi dan sehat, ya. Jadi pesan dari saya, Pak Ehud, dan juga dari Komisi Anak GKJ Plengkung bahwa anak-anak harus senantiasa memulai kegiatan di tahun 2021 itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia sudah mau datang di dunia ini walaupun lahir di kandang domba, tapi kita akan tetap mensyukuri dan selalu memuliakan dan melayani Tuhan penuh dengan sukacita dan tetap bersemangat. Ya, itu saja cerita yang bisa saya sampaikan dari Pak Ehud. Mudah-mudahan di tahun yang ke depan ini kita bisa tetap sehat dan semangat untuk melakukan segala kegiatan kita. Pak Ehud untuk ini tidak akan memberikan aktivitas. Anak-anak silakan beraktivitas seperti biasanya, ya. Jadi tidak ada aktivitas. Nanti aktivitasnya akan dimulai minggu depan. Itu aja dari Pak Ehud. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan sebelum kita akhiri, kita akan berdoa untuk firman ini. Kita sikap berdoa yang baik, yaitu tangan dilipat dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan pada saat ini. Kiranya firman-Mu dapatlah kami pakai sebagai pegangan dalam kehidupan kami di setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan disampaikan oleh Pak Ehud. Anak-anak mendengar semuanya? Tentunya semuanya mendengarkan dengan baik. Ada yang begitu dari anak-anaknya? Iya. Nah, tadi juga ada aktivitas nggak dari Pak Ehud? Kalau ada, nanti anak-anak bisa membuat, dibantu oleh orang tua, kakak juga boleh. Dan kalau sudah, nanti minta tolong juga untuk dikirim ke PA Plengkung X Station. Ditunggu ya anak-anak semuanya. Sekarang waktunya
kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan amplopnya, nanti jangan lupa diisi persembahan tanggal 3 Januari 2021. Nah, untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menangkap pujian dan persembahan kami. Silahkan, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Marilah persembahan kita ini kita aturkan kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhan sudah memberikan banyak berkat bagi kita. Berkat Tuhan tidak bisa kita hitung, dan berkat itu tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga berupa kesehatan, keselamatan, dan juga kepandaian. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita berdoa, mengucapkan terima kasih pada Tuhan atas berkat-berkat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh mengaturkan persembahan sebagai rasa ucapan terima kasih kami kepada Engkau. Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu melimpah terhadap kami. Dan berkat Tuhan tidak bisa kami hitung satu persatu. Baik itu berkat melalui kesehatan kami, kepandaian kami, dan juga berkat-berkat yang lain. Oleh karena Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami pada hari ini. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kegiatan kami di dalam sekolah minggu dan juga untuk di dalam gerejamu di GKJ Plengkung. Tuhan, anak-anak kami juga sudah memasuki hari ketiga di tahun 2021 ini. Bahkan minggu pertama ini merupakan ibadah yang pertama di tahun 2021. Tuhan, hari telah berlepas hari telah kami lalui. Dan tahun ini, tahun 2021, kami sudah merasakannya walaupun hanya beberapa hari. Dan anak-anak kami juga sudah rindu untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah, dengan gurunya, untuk bertatap muka, tetapi karena situasi belum memungkinkan Tuhan Yesus, kerinduan mereka belum terobati. Belum bisa mereka bergurau bersama, belum bisa mereka belajar bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Oleh karena Tuhan, biarlah situasi sekarang ini Engkau cepat hilangkan, sehingga kerinduan anak-anak kami untuk bertemu dengan teman-temannya, untuk belajar bersama, untuk bergurau bersama, dan juga bertemu dengan gurunya bisa terobati karena kuasa-Mu. Tuhan, walaupun kami mengadakan ibadah sekolah minggu di rumah, tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan, kami serahkan anak-anak kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesabaran,
dan juga kerendahan hati Tuhan, sehingga mereka tetap semangat untuk belajar, walaupun belajar itu dilakukan di rumah. Tuhan, mungkin anak-anak kami merasa bosan, tetapi kami percaya Engkau akan berikan kekuatan kepada anak-anak kami. Anak-anak kami bisa menghilangkan rasa bosan mereka dengan kegiatan yang lain. Oleh karena Tuhan, biarlah Tuhan selalu membimbing anak-anak kami, sehingga mereka selalu merasa senang dan gembira walaupun mereka hanya belajar di rumah. Kami juga menyerahkan orang tua mereka Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan juga kepada orang tua anak-anak kami, di dalam mendampingi mereka, di dalam mendidik mereka, membimbing untuk belajar di rumah. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang tua anak-anak kami untuk selalu menyertai anak-anaknya di dalam belajar, sehingga mereka tetap terpantau dan tetap merasa nyaman belajar walaupun dilakukan di rumah. Sehingga anak-anak kami Tuhan tetap merasa mendapat perlindungan daripada-Mu, dan anak-anak kami tetap menjadi anak yang pandai walaupun mereka hanya belajar di rumah. Tuhan, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami sekolah minggu pagi ini walaupun dilakukan di rumah. Biarlah Tuhan berkati ibadah anak-anak kami, sehingga mereka selalu dikuatkan iman mereka melalui ibadah ini. Di dalam kami mengadakan ibadah Tuhan Yesus, banyak dosa mungkin yang kami lakukan secara tidak sengaja. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Bapa, doa yang tiada sempurna ini hanya kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, anak-anak di rumah, biasanya saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu. Kita mau akhiri dengan pujian Maka harusnya pesan dulu kita ya, betul-betul. Anak-anak di rumah harus tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, tetap semangat ya, belajar di rumah, dan terus berdoa supaya virus corona ini cepat berakhir, kita bisa sekolah minggu bertemu dengan teman-teman semua. Ayo bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memujikan lagu Bapa terima kasih.